high season, dan high season terus. Tapi halo semuanya, balik lagi dengan aku Josephine Lo. Kalian bisa panggil aku Yosi. Nah, di video hari ini aku bakalan cerita tentang low season dan high season. Banyak banget pertanyaan yang aku dapatin soal, Kak, kapan sih high season? Kak, gimana sih cara lihat high season, dan high season terus? Tapi nggak ada yang nanya gimana low season atau surviving di high season dan low season. Iya, kalian nggak salah dengar, surviving di high season itu juga perlu, bukan cuma surviving di low season. Karena high season dan low season itu masing-masing tuh ada hal yang cukup challenging gitu. Jadi nggak cuma low season doang yang challenging, high seasonnya juga challenging. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku mau kasih dulu poin-poin pentingnya di sini. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, buat gambaran kalian. Di sini aku bakalan bahas tentang high season dan low season, tapi di sektor hospitality, tepatnya di tempat aku bekerja, di kota tempatku bekerja, di Northern Territory, Alice Springs ya. Tepatnya ini pengalaman sekitar setahun lalu ya. Jadi udah lewat high season dan low seasonnya. I'm surviving. Oke, nggak penting. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, sebelum kita bahas tuntas semuanya, kita harus tahu dulu apa itu high season dan apa itu low season. Mungkin video ini nanti bakalan panjang banget. Aku nggak tahu bakalan jadiin satu atau mungkin aku bagi jadi part high season dan low season. Jadi, so let's see. Jadi yang paling pertama kita harus tahu dulu apa itu high season. High season tentu semuanya seperti udah tahu lah ya, seperti namanya itu adalah musim panennya. Kasarannya tuh peak season. Jadi dimana sebuah kota itu tuh lagi ramai-ramainya gitu loh. Dan buat orang yang di sektor hospitality, high season itu adalah saat dimana turis-turis itu datang ke sebuah kota untuk berwisata. Karena tentunya pendapatan utama anak hospitality itu ya dari turis-turis tersebut. Karena kalau misalnya nggak ada turis, nggak ada yang nginep di hotel, kuak gitu kan ya. Jadi apa yang mau dilayani? Tentunya kita jadinya nggak kerja ya kalau misalnya nggak ada turis yang datang. Nah, kalau high season di sektor lain kayak farm job dan lain-lain, mungkin itu tergantung dengan masa panennya sebuah sayur atau buah-buahan. Oke, aku nggak akan bahas soal farm job karena aku nggak pernah kerja di farm sebelumnya. Jadi emang field aku di hospitality selama 1 tahun ke belakang ya. Oke, sekarang mungkin kalian udah ngerti apa itu high season ya. Jadi aku mau breakdown ke beberapa poin tentang high season ini. Yang pertama, gimana cara kalian mengetahui high season di sebuah kota, daerah, atau apapun itu di Australia. Yang kedua, kalian gimana caranya tahu berapa panjang high season itu. Terus apa aja yang kira-kira bisa kalian siapin. Dan yang ketiga, hal-hal yang gak enak saat high season. Karena aku di sini nggak mau ngomong enak-enaknya doang, karena kalau enak semuanya pasti bisa ya, Wak, kayak disuruh ngabisin duit gitu ya, nggak usah belajar, kita semua tuh bisa. Cuman ya yang susah itu adalah saat-saat downnya, lah malah overthinking masalah hidup. Oke, kita lanjut, fokus. Jadi gimana, mau mulai dari baik atau buruknya dulu? Tapi aku akan mulai dari buruk-buruknya dulu deh. Oke, aku mau mulai dari nggak enaknya high season dulu. Hah? High season nggak enak? Iya, kalian nggak salah dengar. High season itu ada hal yang nggak enaknya juga. Nah, logikanya tuh aja kayak gini. Selain turis yang datang ke tempat yang lagi high season ini, pasti juga banyak di antara kalian pencari kerja yang juga ikutan datang ke tempat yang lagi rame ini. Dan nggak cuma kita yang tahu kalau kota itu tuh rame. Banyak banget pemegang visa holder lain selain WHV juga yang nyari kerja bakalan datang ke kota tersebut di saat high season berlangsung. Apalagi kalau yang misalnya sektornya atau forte-nya mereka emang di hospitality ya untuk kasusnya ini. Nah, otomatis pesaing kalian bakalan banyak banget. Terus gimana dong, Kak? Ya jangan jiper. Emang kayak gitu. Maksudnya di mana-mana di Australia kalau udah high season itu pasti bakalan rame dikunjungi orang gitu loh. Ya kayak ada gula tuh ada semut gitu loh. Di sini emang ada faktor luck, konsistensi, dan persisten ya. Jadi kalian harus sabar-sabar mencari kerja. Kayak ya aku rasa emang risknya jadi 50-50 ya, antara kalian dapat kerja sukses atau nggak dapat kerja sama sekali. Karena walaupun mereka tuh butuh banyak orang waktu high season, cuman kan mereka nggak bisa hire semua aplikan juga yang datang. Mereka pasti bakalan seleksi karena sekarang orang yang datang ke sana tuh udah banyak, jadi mereka tuh jadi mulai lebih milih-milih gitu loh. Cuman bukan berarti kita nggak bisa dapat kerja, pasti tetap ada chance berapa persen gitu. Nah, yang bisa bikin kamu dapat kerja atau enggak itu balik lagi ke diri kalian masing-masing.
Itu udah faktor luck kalian, faktor usaha kalian, faktor skill, dan lain-lain. Banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi memang kalau saran aku, kalau memang kalian ingin coba itu, disiapin aja dulu backup plan-nya dan dicoba. Karena emang segala hal itu kita nggak akan tahu hasilnya kalau nggak dicoba. Pahit-pahitnya, misalnya kalau nggak dapat kerja sama sekali, kalian bakalan gimana? Kalian tuh udah ada plan A, plan B, plan C, kayak gitu aja sih. Soalnya kalau misalnya kita selalu menunggu momentum yang tepat, kayaknya agak susah ya kan, kita nggak tahu, nggak bisa baca masa depan juga, kita cuma bisa mencoba. Ya iyalah, malah curhat kan ya. Nah, itu salah satu hal yang nggak enak kalau kalian datang pas banget di high season gitu. Jadi kemungkinan kalian dapat kerja itu kayak 50-50 gitu, karena udah rame kan, udah rame gitu. Yang kedua adalah di high season, kan tadi banyak orang yang datang tuh daftar kerja, otomatis mereka juga butuh yang namanya akomodasi, tempat tinggal, rent, dan mereka butuh transport juga. Nah, untuk di beberapa kota, terutama pengalamanku di Alice Spring, itu tuh kalau misalnya lagi high season, kamu tuh susah banget namanya buat cari tempat tinggal. Karena di sini tuh emang rent house-nya tuh terbatas banget. Nggak terbatas sih, mungkin kayak yang bagus dan affordable, masih miskin. Mungkin ada ya yang available, tapi tuh harganya tuh yang bombastis gitu kan, bombastis side eye, enggak deng, kayak nggak bisa, kayak nggak takpo gitu kalau kita afford gitu kan. Cuman kan pasti kita mau yang di tengah-tengah lah, yang harganya lumayan bagus sama fasilitasnya lumayan oke, dan masih masuk kantong dan livable gitu kan. Nah itu tuh memang susah banget carinya di high season, karena semua orang tuh di sini nyari rent. Jadi kalian bisa bayangkan mungkin cari rent itu lebih sulit daripada cari kerja. Karena aku kemarin ngerasain sendiri, bantuin temanku nyari rent di high season, itu tuh udah bener-bener susahnya minta ampun. Kayak inspeksi dan lain-lain. Ini nggak nakut-nakutin, nggak bohong. Cuman memang mungkin kalau kalian ada kenalan atau ada orang dalam, kenal sama landlord dan lain-lain, mungkin jalan kalian akan lebih mulus ya buat mencari rentnya. Cuman buat aku yang bener-bener tahu-tahu doang, kenalannya masih belum sekuat itu koneksinya, itu tuh menurut aku lumayan susah untuk cari rent di high season kayak gitu. Selain susah cari rent tadi, transportasi juga. Kalau di Alice Spring ini tuh karena terlalu outback, emang jarang ada yang namanya kendaraan baru. Kalau ada yang baru pun harganya tuh kayak mahal banget gitu. Kayak gitu tuh nggak rela lah mengeluarkan uang untuk kendaraan itu. Mudah ada sih, yaitu pakai skuter atau sepeda listrik. Akan kita bahas di video lainnya. Nah, jadi itu biasanya kita bakalan beli yang second. Tapi nyari yang second ini, itu tuh juga sampai ngantri setengah mati. Jadi kayak gitulah. Dramanya tuh kalau di Alice itu, kalau lagi high season, udah bener-bener di peaknya dan kita datang, belum ada rent, belum ada kerja, belum ada transport, kalian bakalan lumayan pusing untuk cari tiga hal ini. Jadi, good luck aja. Begitu kalau nggak enaknya di high season. Oke, karena tadi kita udah bahas nggak enaknya, sekarang aku bakalan bahas enaknya. Yang pastinya udah nggak perlu dijelasin lagi. Jadi kalau di high season ini, ketika kalian udah bisa dapat yang namanya rent, kerjaan, dan transport, hidup kalian bakalan sudah tenang. Karena selama high season ini ibaratnya kan masa panen. Jadi kalian udah punya rumah, udah punya kerjaan, otomatis semuanya itu akan bersinergi dan kalian bisa survive aja. Paling kalian bakalan pusing dengan hours yang panjang, kayak bener-bener long hours banget, kerjanya bakalan habis-habisan, sehari itu bisa yang sampai 10-14 jam overtime, sampai kalian kayak rasanya udah give up banget sama bekerja. Tapi ya memang lebih baik capek karena ada kerja daripada capek nggak ada kerja ya. Jadi kalau udah masuk high season, kalian tuh udah bener-bener harus siapin mental, fisik kalian untuk bekerja. Waktunya tuh bakalan sepadat itu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya, antara enak dan gak enaknya, pro and cons-nya high season. Nah, gimana sekarang cara kalian tahu sebuah kota itu ada high season-nya? Kapan, berapa lama, bulan apa? Nah, sebenarnya sih caranya simple banget. Kalian tuh bisa googling gitu loh, the best month to visit, terus kalian masukin kota wisatanya gitu. Nah, di sini aku tuh nemuin satu web namanya australia.com. Kalian tuh bisa input kota-kota lain yang eligible di Australia yang ada tourism hospitality-nya. Biasanya di atas Capricorn Line. Nah, di situ tuh mereka tuh ada tulis when to visit-nya. Kapan bulan terbaik untuk visit sebuah kota. Di sini aku kasih contoh studi kasus di Alice Spring ya. Jadi kita coba masukin Alice Spring, terus di sini dia ada tulis tuh high seasonnya tuh
di spring, di September sampai November, dan di autumn di Maret sampai Mei. Terus low seasonnya di summer, Desember sampai Februari. Dan ini lumayan akurat. Di Alice Spring itu memang high seasonnya itu pas winter time, atau di saat summer itu udah end. Jadi orang-orang bakalan datang ke sini kalau cuacanya udah mulai dingin. Cuman ini sekarang memang karena climate change ya, agak-agak bergeser sedikit sih. Even sekarang nih winter, tapi agak lumayan panas. Dingin-dinginnya Alice Spring memang gak akan dingin banget sampai yang kayak di daerah selatan, Tasmania dan lain-lain yang sampai bersalju. Jadi mereka akan prefer ke sini gitu, karena mereka pengen cari tempat yang lebih hangat gitu. Kalau konteksnya di sini kalau Alice Spring ya. Jadi sebenarnya website ini lumayan bisa dijadiin acuan juga gitu loh. Di sini kan berarti range high seasonnya dari bulan Maret sampai November. Kalau di sum up ya, berarti di autumn sama winter. Itu benar banget. Emang high season di Alice Spring itu mulainya dari bulan Maret dan memang akan mulai sepi, lama-lama sepi, puncaknya di summer sekitar mulai Desember, Januari, waktu udah panas-panasnya. Karena di sini kalau udah panas bener-bener sampai bisa 40 derajat dan banyak banget lalat. Jadi orang tuh males kesini kayak gitu. Jadi di sini juga ada informasi turis-turis lainnya sih. Bahkan dia ada informasi penginapan juga. Dan di sini buat kita yang nyari kerja, bukan cari liburan, ini tuh bisa kalian list satu-satu gitu loh. Apa nama-nama hotelnya. Dan kalian coba cari website resminya, terus kalian coba aja apply ke sana via email atau apapun itu, kayak sending interest kalian gitu loh. Tinggal kalian misalnya di sini ada DoubleTree by Hilton. Kalian bisa ketik di Indeed atau Seek DoubleTree by Hilton in Alice Spring. Mana tahu tuh ada keluar. Atau enggak Google aja secara terbuka pakai keyword itu. Kalian bakalan nemuin pasti kanal-kanalnya, website hiring dia atau apapun. Even kalau mereka lagi nggak hiring, kalian tuh tetap bisa coba aja email mereka, kayak tanya apakah mereka tuh ada job vacancy or not, kayak gitu. Dan emailnya jangan pas di high seasonnya, tapi emailnya tuh pas lagi low to high gitu loh. Jadi kayak bikin expression of interest dulu. Kasarannya kan gini ya, kalian mulai sekolah bulan Maret. Kalian siap-siap sekolahnya nggak mungkin di Maretnya juga kan. Kalian pasti prepare kayak 1 bulan sebelumnya atau gimana. Jadi itu sedikit tips dan strategi dari aku kalau kalian mau ngejar high season. Jadi jangan datang pas bener-bener high seasonnya banget gitu loh. Kalau kalian datangnya pas high season ya chance-nya tadi udah 50-50 itu. Jadi emang harus prepare. Cuman ya itu sakit-sakitnya mungkin bakalan ngerasain jam yang pendek dulu sebelum seasonnya dimulai. Tapi itu nanti akan aku bahas lebih banyak waktu di low season, karena itu udah masuk part challengingnya low Terus season. selain website tadi, kalian tuh bisa juga searching kayak TripAdvisor ya, TripAdvisor. Pokoknya tuh yang kayak model-modelan gitu-gitu. Kalian masukin aja nama kota yang mau kalian tuju, terus kalian lihat gitu atraksi-atraksi turisnya ini, orang-orang ini komen paling banyak tuh di bulan berapa. Di bulan itu kan lagi banyak banget turisnya. Nah itu tuh bisa jadi pertanda itu tuh high season kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya cari kerja itu nggak selalu harus di kanal pencari kerjanya langsung. Kalian bisa cari dulu gitu kayak variabelnya apa sih yang bikin sektor kalian itu ramai. Kalau di aku sektor hospitality, yang bikin aku ramai itu kan tourism. Otomatis aku harus lihat turis tuh paling banyak datangnya tuh kapan. Ya udah aku bakalan buka travel agent yang kayak gitu-gitu kan, supaya aku tuh tahu gitu kapan high seasonnya, kapan orang mau liburan ke sana. Terus mereka bakalan nginap di mana, bakalan nikmati hiburan apa gitu. Kayak misalnya ada camel riding atau astronomi atau muter-muter red center. Itu kan semuanya butuh tenaga kerja hospitality. Mereka butuh orang. Nah, di situ kita juga langsung aja lihat kayak oh ini tuh by Voyage, oh ini tuh by Hilton gitu. Habis itu kita coba searching lagi gitu loh. Jadi kemampuan stalking kita ini harus dipakai maksimal gitu. Kalian jadi dari TripAdvisor itu, kalian tuh jadi bisa tahu hotel-hotel yang paling ramai waktu high season gitu. Kan pasti mereka kasih rating juga tuh. Berarti semakin ramai hotel itu logikanya
semakin banyak dia butuh orang. Walaupun memang semakin banyak juga yang bakalan hiring ke sana kan, karena pasti nggak cuma kamu yang berpikiran seperti ini. Tapi kan pasti itu ada kayak lebih dari 10 hotel. Jadi kalian ini aja, email aja semuanya. Terus kalian lihat yang mana yang nerima kalian dan kasih offering paling baik buat kalian kayak gitu. Jangan takut deh, dicoba dulu gitu. Posisinya apa aja, kalian coba apply. Kasih expression of interest. Oh iya, dan satu hal lagi. Low season dan high season di sebuah daerah itu, walaupun memang udah ada range-nya ya tadi ya, sekitar bulan ini dan bulan ini, itu nggak selalu fix ya setiap tahunnya. Jadi memang ini tergantung naik turunnya turis yang bakalan datang ke sebuah daerah. Kalau di contohku, sampelnya itu di Alice Spring. Jadi kayak di tahun lalu, ramainya di bulan ini, di tahun depan belum tentu terlalu ramai gitu. Dia ramai, dia masuk ke high season. Tapi itu enggak seramai tahun lalu. Kalau itu yang sepengalaman aku ya. Karena tahun lalu itu bener-bener ramai banget, dan tahun ini lumayan menurun. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap jam kerja kalian. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang bagus kita punya informasi dan gambaran, tapi memang kita harus adjusting juga dengan real life-nya gitu loh, kenyataan yang terjadi di lapangannya. Dan tiap tahun itu bakalan terus berubah-ubah. Cuman kayak persentasenya sejauh apa itu memang hanya bisa dirasakan kalau kalian udah datang. Minimal kalian nggak meleset jauh deh gitu. Karena informasi dan data yang kita terima kan sebenarnya sebagai pedoman aja. Maksudnya kayak pegangan kita lah. Tapi nggak 100%, kita tetap harus punya backup plan jika sesuatu hal yang buruk terjadi. Yaitu nggak dapat kerja. Atau misalnya jam kalian pendek. Jadi mau high season mau low season, menurutku tetap harus punya yang namanya backup plan. Oke, ternyata panjang banget ya cuap-cuap tentang high seasonnya. Aku ngerasa aku ngomongnya masih agak bolak-balik, tapi semoga kalian bisa nangkep dan ngerti ya tentang high season ini dan surviving high seasonnya itu gimana. Jadi di sini aku mau buat summary-nya aja. Jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan banget saat high season adalah satu, bakalan challenging untuk mencari akomodasi, transport, dan kerjaan karena bakalan banyak orang yang datang ke sini. Yang kedua, kalian harus siapin fisik dan mental kalian karena kalau misalnya kalian udah dapat kerja, kerjanya bakalan panjang dan melelahkan banget. Jadi dua hal penting ini bisa menjadi summary harus diperhatikan. Oke, sekian dulu tentang bahas-bahas high seasonnya. Semoga kalian suka dan semoga kalian mengerti. Jika ada yang kurang jelas atau pengen ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Atau ada yang kelupaan, kita bisa share-share lagi di bawah. Jangan lupa buat like dan share jika video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next time.